Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita kedatangan RX. Ini kita tone up tipis-tipis teman-teman. Jadi kebutuhannya untuk terabas. Jadi biar power bawahnya dia kuat, bawah tengah kuat. Jadi kalau untuk terabas kan itu dia harus kuat di RPM bawah. Jadi gas dikit dia udah kuat powernya, jadi udah jengat lah ibaratnya. Jadi apa aja yang kita modifikasi buat RX-ing ini. Jadi kemarin ini RX-nya udah saya bongkar teman-teman, udah saya belah, terus cuma saya ganti bearingnya 1 biji aja. Jadi bearingnya ada yang kocak 1 biji dan yang lain aman. Jadi kalau mesin 2 tak ini sangat simpel teman-teman. Jadi mungkin rata-rata kalau bengkel bongkar 2 tak itu bisa. Stangnya pun ini KW nih bawaannya nih, Fukoyama, nggak ada masalah. Jadi ini karkas senternya udah kita benerin. Kemarin senternya 0,02 udah kita benerin 0,02. Terus stangnya juga masih bagus, makanya nggak kita ganti. Di bagian bawah standar ting-ting. Terus kita lanjut di bagian head. Nah, ini yang paling penting di 2 tak itu adalah di blok dan silinder head teman-teman. Jadi lubang-lubang ini kalau di 4 tak anggaplah itu durasi noken asnya. Jadi kalau kita merubah lubang-lubangnya berarti kita merubah durasi buka tutupnya. Jadi buka tutup bukan buka tutup klep, tapi buka tutup transfer port ataupun exhaust port. Jadi yang pertama kita modifikasi di bagian exhaust ini, kita halusin aja. Jadi kulit jeruknya kita kikis sedikit, paling setengah milian lah. Terus di lubang exhaust ini kalau diukur dari atas ini bibir blok itu kita bikin 26. Nah, kuncinya itu ada di exhaust kalau motor 2 tak. Semakin tinggi exhaustnya itu berarti nanti durasinya, atau kalau di 4 tak itu durasi noken as lah ya. Semakin tinggi exhaustnya nanti ini kompresi atas ataupun kompresi statisnya ini nanti bakal lebih rendah, karena pistonnya dia menutup exhaust telat, tapi efeknya jadi exhaustnya membuka lebih lebar, jadi membuka lebih cepat. Akibatnya dia putaran atas, tengah atas dia lebih jalan, jadi tenaganya lebih besar daripada yang standarnya. Tapi ini enggak terlalu ekstrim. Transfernya, lubang transfernya pun nggak kita porting terlalu banyak, cuma kita halusin aja nih jeruknya, karena ini nanti masih kita butuhkan putaran bawahnya biar kuat. Jadi cuma kita porting asal-asalan aja, itu cuma bersihin kerak sama ngilangin yang sisa cetakan yang kasar-kasar. Ini pun blok KW bukan blok ori. Terus yang paling perubahannya yang paling ekstrim ini saya bikin PNP membran RXZ. Jadi membran RXZ, jika teman-teman bandingkan membran standar dengan RXZ itu sangat jauh berbeda. Kalau di motor 4
di motor 4 tak itu membran itu sama dengan kayak ukur klep lah, anggaplah sama kayak klep. Jadi ini kalau RXZ kebetulan dia sama, dudukannya sama, tapi dia lebih besar lubangnya, teman-teman bisa bandingkan kan. Terus lidah katup buluhnya ini dia lebih lebar juga tuh, katup buluhnya lebih lebar dan lubangnya tuh lebih besar-besar tuh daripada RX King. Teman-teman bisa lihat tuh, jauh berbeda. Jadi sama aja kayak kita membesarkan ukuran klep kalau di 4 tak. Jadi nanti flownya dia lebih cepat, bahan bakar yang masuk bisa lebih banyak, bahan bakar dan udara yang masuk bisa lebih banyak. Nanti otomatis power mesin bisa lebih maksimal atau lebih besar. Ya nanti teman-teman tinggal papas samping kanan kirinya sampai ini membrannya masuk, nggak ada yang mentok. Jadi tinggal kita porting. Terus di bagian ini cuma kita lancipin dikit aja nih, nggak ekstrim. Ini kita biarin kasar lah. Jadi kalau 2 tak tuh nggak perlu halus-halus, kita masih butuh kasar-kasarnya untuk mengaduk bahan bakar. Dan di bagian cylinder head ini kita papas 0,3 mili. Jadi kalau kita udah menaikkan lubang exhaust atau lubang knalpot ke atas, kita harus memapas headnya 0,3 mili. Kalau ini kan udah saya hitung, kita papas 0,3 mili biar kompresinya balik lagi ke standar. Jadi balik lagi ke 6,9. Kalau 2 tak ini emang kompresinya dia rendah. Kalau di pabrikan itu kalau nggak salah 6,9 banding 1. Kalau kita udah naikkan itu biasanya nanti nggak nyampe 69, paling 67 ataupun 65. Kompresinya jadi 6,5 banding 1. Makanya kita harus papas di bagian head biar kompresi statisnya naik. Jadi kompresi dinamis pada 4 tak itu ada di sini teman-teman. Jadi dihitung dari lubang exhaust yang paling atas ke bibir sini. Ini kan 26. Jadi kalau kita hitung berarti rumusnya 0,785 dikali diameter piston. Ini kan diameter piston persis 75, berarti 58,75 dikali diameter piston terus dikali dengan ini ukuran 26, ketemunya kurang lebih berapa itu, 80 berapa gitu. Jadi nanti 80 itu ditambah dengan isi kubahnya. Kalau kita buret ini kalau nggak salah isi silinder head RX King itu sekitar 13-an. Jadi kalau kita buret paling ketemu di angka 11-an karena kan piston RX King ada jenongnya. Kalau kita buret biasanya ini 13-an. Terus kalau kita buret dengan posisi piston terpasang dan TMA itu biasanya sekitar 11 atau 12-an. Dan jadi nanti kompresinya ketemu di angka 7-an lah kalau kita buat gas track ataupun buat harian, bukan buat balap ya. Ini kompresinya kita naikkan jadi 7 atau 7,2. Jadi nggak usah terlalu ekstrim. Kalau 2 tak kompresi 7 itu biasanya minum Pertamax ataupun Pertamax turbo. Kalau di atas 8 biasanya itu bensol. Makanya cara menghitung kompresi 2 tak itu seperti itu teman-teman. Kompresi 2 tak itu dia rendah. Kalau dihitung dari total silinder misalnya 132, terus ini kan ruang kubahnya 13, berarti kan dia lebih dari 11 kompresinya. Makanya kalau 2 tak itu kita menghitungnya kompresi dinamisnya dihitung dari lubang exhaust. Jadi seperti itu kurang lebih. Terus lanjut di bagian pengapian magnet kita pakai YZ KW yang Thailand, cuma kita modifikasi full.
Jadi lubangnya derajatnya ini kita rubah biar masuk di as magnet racking, dia nggak oblak tanpa ganjel-ganjel. Jadi benar-benar sepan. Biasanya kan kalau yang model seperti ini itu dia ngambang. Jadi harus pakai ganjel seng ataupun yang lainnya. Kalau ini dia udah sepan tanpa ganjel-ganjel. Pastikan nanti bakal aman. Magnetnya center, muternya nggak bikin geter. Dan ini masih menggunakan spool lampu. Terus CDI-nya kita pakai Shogun. Ini nanti kita pakai CDI Shogun. Nanti kita rubah DC. Dan coilnya kita pakai RM Jowo ataupun A100. Lanjut aja, besok kita proses pemasangan ini teman-teman. Proses PNP magnet WZ di kerkas racking. Jadi harus kita bubut derajatnya biar dia nggak ganjel-ganjelan. Terus biasanya kan magnetnya nggak presisi kalau nggak dibubut. Jadi harus kita bubut derajatnya biar kenceng magnetnya, nggak goyang-goyang. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Magnetnya dia presisi kenceng. Jadi nanti spinnya ini menggunakan tiger, kita papas, kita kecilin biar masuk di coakan kruk as racking. Jadi gini kenceng nih. Jadi nggak bakal goyang-goyang. Kalau goyang-goyang biasanya itu nanti pick up pulsernya dia geser. Karena magnetnya dia geser, jadi nanti spinnya hasilnya seperti ini. Spinnya jadi mau patah. Spinnya jadi kayak gini, dia hampir patah. Makanya nanti pengapiannya bisa berebet. Pengapiannya timingnya kurang pas, makanya biasanya dia berebet ataupun nggak enak. Kalau ini nanti nggak kita pakai CDI-nya, kita pakai CDI Shogun, kita bikin DC. Jadi cuma kita bubut sebelah sini aja nih, kurang lebih dalamnya 1 cm dengan derajatnya 7 derajat. Kita bubut kedalamannya 1 cm 7 derajat. Nanti bisa PNP kenceng tanpa ganjel-ganjel. Biasanya kalau YZ yang model seperti ini dia diganjel biar kencang, kalau ini nggak perlu ganjel lagi, langsung kencang. PNP kampas kopling Tiger GL atau Jupiter MX New dipasang di RX King. Jadi kenapa kita merubah kampas kopling GL di motor Yamaha RX King ini teman-teman? Karena kalau RX King tuh dia rawan slip di bagian kampasnya tuh, karena kampasnya permukaannya dia sedikit berbeda dengan kampas GL. Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang belakang ini kampas GL ataupun Tiger. Kalau kita lihat dari kakinya itu dia sama, rumahnya sama kayak RX King. Cuma harus kita gerinda sedikit, sekitar 3 mili di bagian sini nih. Teman-teman bisa lihat tuh, perbedaannya seperti itu. Jadi harus kita gerinda rumahnya sedikit. Terus di bagian ini nih, di bagian ini kita bubut 1 mili. Jadi ini lebarnya ini kita bubut 1 mili. Tuh teman-teman bisa lihat, kita bubut 1 mili. Nah, setelah kita bubut langsung bisa kita pasang seperti ini. Kita bisa pasang seperti ini. Dan platnya menggunakan standar, dan pinggirnya nanti kita gerinda seperti itu dia masif. Nah, jadi seperti ini nih hasilnya tuh, dia
bisa netral dengan nyaman. Tuh, bisa netral dengan nyaman, dan daya cengkamnya dia lebih bagus karena permukaannya lebih lebar, kampasnya nggak selip, terus daya cengkamnya lebih bagus, dan harga kampasnya pun originalnya lebih murah. Seperti itu teman-teman. Dan di bagian ini nih kita bubut juga, kita bubut biar kampasnya bisa masuk. Tuh, hasil bubutannya seperti itu, jadi bisa masuk dengan pas. Ini bisa masuk dengan pas. Tuh, cakep. Dipastikan bisa jengat-jengat dan anti slip-slip. Dan ini juga udah menggunakan kopling kanan, biar hasilnya lebih maksimal. Kurang lebih tutorial bikin kampas kopling racing ala-ala seperti ini teman-teman. Terima kasih. Wah, pembakarannya istimewa pakai karbu PE. Jadi PJMJ nya ini 55 dan 160. Ini mintanya gede-gede teman-teman, mintanya gede-gede PJMJ nya. Pilot jet 55, main jetnya 160.